Mungkin nanti sambil Bu Wulan menyampaikan materinya, teman-teman yang lain juga jika ada pertanyaan bisa mulai menyampaikannya lewat chat room. Enggak Ibu, mungkin dari admin dari Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih buat teman-teman berkisah ya. Berkisah ini singkatan apa ya? Atau namanya memang berkisah? Tadi saya nggak pas mungkin pas disebutkan. komunitas Ibu Sejahtera, Bu. Oh, berkisah bukan singkatan ya, bukan singkatan, memang berkisah gitu ya. Iya. Oh, Ibu Sejahtera ini ada ada waktu saya pernah share ke mana satu grup gitu. Oh, Ibu Sejahtera ini ibu-ibu sosialita kayak gitu. Sejahtera semua. Sejahtera. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan sejahtera semua memang ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya dari ibu-ibu sejahtera, masya Allah ya, sehat-sehat sejahtera berarti insya Allah kreatif, inovatif dan selalu bergerak gitu ya, selalu ingin berkontribusi kebaikan ya untuk kita semua insya Allah, dan ini adalah salah satu bentuk upayanya ya, berkontribusi untuk kebaikan para keluarga yang ada di Indonesia insya Allah. Kalau tadi saya lihat, saya dengerin kan ada dari daerah yang tidak hanya dari Bogor ya, dan ini kegiatan perdana ya dalam usaha untuk memberikan kontribusi kebaikan buat keluarga di Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak jazakumullahu khairan atas undangannya, dan alhamdulillah salam kenal buat teman-teman semua. Nama saya Wulandari Kasari sebenarnya ya, nama akte. Cuma saya sering menggunakan nama nama pena Wulan Saroso. Saroso itu bapak saya almarhum. Jadi saya suka menggunakan nama itu. Kemudian saya tinggal di Depok di pinggir Jakarta, yes, di pinggir Jakarta. Dan kalau tadi ada sedikit perkenalan ya tentang saya, ya saya praktisi homeschooling walaupun tahun ini sudah pensiun ya, sudah pensiun. Jadi tahun ini kami sudah tidak ada lagi homeschooling di rumah ya. Jadi yang terakhir itu anak ketiga dan keempat. Anak ketiga sudah lulus SMP tahun ini, dan kami memutuskan dia untuk merantau, cuma dengan pertimbangan berbagai hal akhirnya dia melanjutkan di SMA IT boarding ya di Magelang. Nah yang keempat sebenarnya kita masih berhenti ya, sekarang sebenarnya kelas 2 SMP ya levelnya, kan kami masih merencanakan untuk homeschooling sampai lulus SMP gitu ya, karena ada rencana nanti di level SMA dia juga merantau ya, kami ada rencana ke pondok pesantren ya, ada beberapa pilihan, atau ke ke SMA Taruna. Cuma kemudian ada pertimbangan baru yang itu memang makanya kami dalam berhomeschooling memang kalau mungkin buat teman-teman yang biasa sekolah formal mungkin biasa menjalani proses bersekolah itu dengan linear aja ya. Jadi mungkin biasanya yang bikin heboh itu kan sekitar UTS atau PTS ya. Sekarang namanya PTS ya. PTS dan PAS gitu ya, UAS. Kalau untuk kami yang biasa menjalani homeschooling itu nggak cuma sekedar itu, mohon maaf mungkin ini bukan sedang membandingkan, cuma perubahan-perubahan itu bisa anytime gitu ya. Jadi awalnya mau gini, terus jadinya begini, jadinya begitu gitu ya. Ini seperti yang kami juga ada lakukan sekarang ya. Jadi awalnya kami berencana seperti ini, terus ada pertimbangan lain, kami coba bicarakan, diskusikan, dan akhirnya kami memutuskan anak kami yang keempat akhirnya juga selesai homeschoolingnya. Sekarang dia mondok Quran ya, artinya udah nggak lagi dengan pola homeschooling. Jadi sekarang jadi sudah pensiun ya, jadi 8 tahun keluarga kami homeschooling sejak tahun 2012. Sekarang sudah selesai ya, dan cuma saya memang masih jadi ketua komunitas homeschooling ya, Super yang kami buat tahun 2014. Ini komunitas teman-teman homeschooling dari sekitar Depok dan Jakarta ya, yang ada juga dari Bogor ya.
yang apa namanya yang kami bikin ya, ini komunitas bukan lembaga ya, jadi bukan lembaga komersil, bukan ini hanya sekedar kumpul-kumpul para HS mandiri. Mungkin nanti sedikit saya sampaikan ya, saya ceritakan aja mungkin biar tahu lah ya. Itu mungkin ya sekedar. Dan kemudian saya juga bukan lagi ketua LK3 tadi ditulis ya, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Memang pernah saya menjadi ketua LK3 ya, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, itu lembaga di bawah Dinas Sosial di Kota Depok ya. Lembaga yang ada di seluruh kota kabupaten. Saya kemarin sempat menjadi ketuanya selama 2 tahun. Cuma kemudian saya beralih tugas lagi ya, jadi sekarang sudah tidak menjadi ketua LK3 untuk Kota Depok ya. Cuma memang beberapa program terkait dengan edukasi remaja dan keluarga kami gencarkan pada saat saya menjabat amanah di situ. Di antaranya adalah edukasi seksualitas ya untuk remaja. Kan mungkin kalau teman-teman nanti mau ngobrol silahkan bisa kapan lain waktu. Itu kami bikin masif gitu ya di Kota Depok, edukasi untuk remaja ya, untuk edukasi seksualitas ya. Jadi cukup ini ya, meriah ya. Maksudnya meriah tuh saya dan dengan tim itu ketika kami ngobrol tentang seksualitas ke anak-anak remaja ya, anak sekolah SMP SMA tuh luar biasa ya, gregetnya. Itu mungkin ya sekedar koreksi aja ya. Jadi mungkin itu sedikit yang tadi saya perkenalkan dari yang dikenalkan oleh moderator ya, oleh Ibu moderator Ibu Yani. Ya, sebelumnya saya haturkan salam persaudaraan buat kita semua. Salam cinta ya, salamnya ahli surga insya Allah. Mudah-mudahan kita nanti ketemu di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah atas izin Allah. Kalau di Depok nih tadi agak panas, sekarang sudah mulai agak mendung-mendung dikit ya. Di sini udah mulai hujan Bu di Bogor. Di Bogor memang kota hujan ya. Iya. Bogor memang kota hujan. Kalau Depok ini kota petir kabarnya ya. Kabarnya begitu. Intensitas petir di kota Depok ini katanya dari penelitian cukup intensitasnya cukup sering banyak ya, bukan sering ya, tapi dia kandungan dari potensi petirnya tuh cukup banyak ya dibanding dengan Bogor yang kota hujan. Itu ya saya dari hasil saya baca-baca di penelitian ya. Tapi memang kalau pas lagi ada hujan petir memang cukup mengerikan ya, kadang-kadang sampai bergetar kaca-kaca. Alhamdulillah walaupun ke kondisi seperti ini, Masya Allah ya, justru kadang kita tidak pernah memperkirakan atau mengira sesuatu itu akan seperti apa ya, seperti termasuk kondisi pandemi ini ya. Dulu ya kita membayangkan kehidupan itu ya linear aja ya, misalnya tadi anak sekolah berangkat ke sekolah, orang tua itu bekerja, bapak berangkat kerja, ibu mungkin ya kerja ya ikut keluar ke kantor atau ke tempat bekerja gitu ya, atau mungkin ada yang di rumah saja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari rumah gitu ya. Itu hal-hal yang dulu kita biasa jalani. Namun kemudian Allah kasih sebuah surprise buat kita ya, ke hal yang mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya oleh kita, yaitu kondisi pandemi ya, sehingga akhirnya kemudian ada sebuah kesepakatan global ya seluruh dunia dengan konsep di rumah aja. Jadi semua orang berada di rumah. Ya, Masya Allah. Tidak pernah mungkin terbayang sebelumnya oleh kita, dan akhirnya banyak sekali pola hidup yang berubah ya, banyak sekali pola hidup yang berubah. Apakah pola hidup kita sendiri gitu ya, apakah kemudian bahkan secara umum ya, secara dunia, di mana mungkin pusat-pusat keramaian yang sebelumnya ramai sekarang sepi gitu ya, keramaian kemudian pindah ke rumah ya, pindah ke lingkungan gitu ya. Kalau dulu anak-anak yang biasa di sekolah kemudian
pulang ke rumah mungkin sudah sore, atau ya tadi ya sudah sore, atau orang tua, ayah, ibu yang biasa pergi berangkat bekerja pulang ke rumah itu sudah sore, bahkan sudah malam gitu ya. Dan sekarang harus di rumah aja, berkumpul, bertemu setiap hari dengan anak dan istri gitu ya. Jadi akhirnya realita akhirnya banyak mengajarkan banyak hal. Ya, dan ini sudah kira-kira 9 bulan ya. Masya Allah ya, 9 bulan. Kalau orang hamil mau udah lahiran ya. Iya Bu, Masya Allah. Nggak tahu hamilnya, tahu ada kabar melahirkan. Hampir setahun ini. Sudah 9 bulan gitu ya. Kapan hamilnya, tahu udah melahirkan. Ya, jadi nggak terasa ya, ternyata sudah 9 bulan. Dan 9 bulan ini waktu yang cukup panjang untuk mengajarkan kita banyak hal. Dan memang akhirnya seperti kaidah bahwa makhluk hidup dan manusia itu adaptif ya, kita juga sangat adaptif. Justru inilah yang perlu kita juga ambil sebagai sebuah intisari ya, dalam kaitan dengan desain ya, atau merancang. Ya, nah yang namanya rancangan itu memang sangat fleksibel gitu ya. Kalau kita paksakan rancangan itu hanya satu model atau satu pola, itu kita akan terbebani sendiri gitu ya. Jadi kita pun nggak perlu merasa gusar, misalnya kayak para ibu-ibu nih gitu ya, kalau habis melahirkan, atau mungkin ya kalau habis melahirkan badannya melar-melar dikit gitu ya, atau melar seterusnya gitu kan ya. Itu tuh kita juga nggak perlu merasa sangat susah gitu ya. Memang ya itu memang sudah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Berarti apa ya, kita rancang baru ya, baju yang baru gitu ya, dengan ukuran yang baru gitu. Nggak perlu merasa kita kemudian ini adalah kesalahan atau seperti apa, enggak ya. Ini artinya bahwa hidup itu memang tidak linear ya. Jadi seharusnya kan kalau habis melahirkan balik lagi dong ukurannya gitu. Ternyata enggak juga kan ya. Ada sisa-sisa kejayaan ya, lemak-lemak di bagian perut gitu ya, kemudian bagian lengan dan paha juga semakin berlemak. Itu memang hal yang biasa terjadi pada para ibu. Ini contoh aja bahwa kaidah merancang itu memang perlu ada mindset fleksibilitas ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang desain, ini yang saya tekankan dulu ya, bahwa mindset fleksibilitas, atau kalau istilah dalam dunia pendidikan ada growth mindset ya, mindset yang selalu bertumbuh dan berkembang, sehingga kita tidak baku atau tidak fix, tidak jumut, tidak kemudian hanya berpatokan pada harusnya begini dong gitu ya. Ini akan menjadi, kita hanya menjadi orang yang kemudian susah untuk melangkah ya, susah untuk kemudian menyikapi. Makanya ini juga adalah pelajaran yang luar biasa pandemi ini. Di sisi yang lain kita berhati-hati untuk tidak terkena dampak dari virus, penyebaran virus. Di sisi yang lain kita juga punya kewajiban ya, keharusan untuk juga adaptif dalam segala perubahan ya, termasuk misalnya anak-anak yang belajar di rumah akhirnya, kemudian orang tua yang juga banyak di rumah gitu ya, dimana yang WFH gitu ya, kemudian di rumah yang tidak besar misalnya gitu ya, dimana ruang belajar, ruang bekerja, ruang makan, ruang ini ya di daerah itu aja gitu. Akhirnya orang tua yang bekerja, ayah yang bekerja melihat bagaimana tingkah pola si anak gitu ya, atau bahkan bekerja dengan kondisi anak itu jumpalitan di sekitar dia gitu kan ya. Itu luar biasa gitu, yang itu tidak pernah terjadi ketika di kantor ya. Di kantor kan semua tenang, semua rapi, semua tertata gitu ya. Ketika di rumah gitu ya, baru konsentrasi sebentar sudah mendengar teriakan, mungkin yang anak keluarga masih keluarga muda ya, atau sebentar masih terdengar hal-hal yang tidak pernah didengar selama di kantor. Begitu juga dengan para ibu gitu ya, yang melihat anak-anaknya dalam proses pembelajaran gitu ya. Ada hal-hal yang dilihatnya tidak seperti yang dia bayangkan selama ini gitu ya. Oh ternyata anakku nggak cepet ngertinya ya gitu ya. Kok diterangin ini bolak-balik nggak paham juga ya gitu ya. Ada yang mungkin merasakan hal seperti itu ya. Gitu. Kok aku harus mengulangi lagi apa yang sudah dijelaskan oleh guru gitu ya. Padahal gurunya udah menjelaskan. Terus tadi ngapain aja gitu ya. Itu mungkin banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi. Ya.
Sehingga inilah yang kemudian disebut sebagai fleksibilitas ya. Hal-hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita yang kita sebut sebagai growth mindset ya. Jadi tidak terpaku pada kamu kenapa sih nggak bisa matematika gitu ya. Kemudian aduh dalam hati mungkin ya, dalam pikiran aduh anakku kok bodoh banget ya. Matematika ngulangi ngajarinnya harus sampai berapa kali, atau mungkin gitu aja nggak bisa sih kamu nih gitu. Dan mungkin banyak ya cerita-cerita keluhan ya, atau mungkin curhatan para ibu semua, para ibu yang capek gitu ya ngajarin anaknya di rumah gitu ya, yang kemudian kayaknya jadi beban dan seperti dan semacamnya. Ya ini hal-hal yang kita nggak tahu sampai kapan ya, karena melihat tren ini tidak hanya Indonesia tapi dunia juga ya, jumlah ya lonjakan orang-orang yang terinfeksi juga semakin banyak ya, di mana juga terjadi perubahan perubahan cuaca juga ya. Kalau di sini di negara kita sudah mulai masuk musim hujan kayaknya, ini baru hujan di sini. Yeah. Dan di beberapa negara di wilayah utara sudah masuk musim dingin. Seperti di anak saya nomor 2 belajar di Istanbul, sekarang sudah masuk musim dingin, dan di sana juga kayaknya tren COVID-nya juga semakin meningkat. Jadi ada jam-jam keluar ya, jadi tidak semua orang bisa keluar dengan bebas ya, ada jam waktu keluar sesuai usia. Ya mungkin itu gambaran bahwa kita belum tahu ya pandemi ini akan bisa normal lagi kapan ya, atau mungkin akan ada perubahan berarti mungkin ya bisa jadi anak kita tetap berangkat sekolah tapi jam sekolahnya sudah tidak seperti yang kemarin ya, yang full day school bisa jadi dia mungkin hanya sampai jam 12 seperti zaman kita dulu ya. Mungkin zaman kita sama nggak ya? Zaman saya dulu kan sekolah SD ya, jam 12 sudah pulang ya. Sudah pulang, iya. Kita sholat zuhur di rumah ya, nggak sholat zuhur di sekolah ya. Iya. Ya, Wulan, punten suaranya boleh kurang besar Bu? Maaf. Oh, suaranya kurang jelas. Iya, ya, kurang jelas. Sudah jelas suara saya? Oke. Ya, lebih baik. Ya, yaitu gambaran ya sebelum kita mau melangkah membicarakan tentang desain, yang kita sepakati bersama adalah perlu adanya growth mindset ya, cara berpikir yang fleksibel, cara berpikir yang siap untuk bertumbuh dan berkembang, dan cara pandang yang siap untuk menerima perubahan ya. Dan perubahan itu bisa anytime ya, dan kita juga tidak kadang-kadang tidak menyangka bahwa pada saat ini juga kita harus berubah gitu ya, kayak Power Ranger ya. Berubah. Jadi berubah gitu ya, kadang kita berubah ya, itulah kondisi yang ada gitu ya. Dan memang secara sunnatullah Rasulullah juga menggambarkan misalnya kayak ada sesuatu yang tidak pernah kita harapkan ya, misalnya ada musibah, dan Rasulullah menggambarkan as-sabru itu fi sodamatil ula gitu ya, kesabaran itu adalah ketika terjadi sodam itu pukulan ya, jadi mungkin sesuatu yang tidak pernah diduga pada saat pertama itu kesabaran memang diuji. Nah ini juga kita melihat kondisi seperti ini ya, bahwa bagaimana kemudian kita tetap punya cara berpikir yang tadi, siap untuk berubah, kemudian selalu berusaha untuk positif gitu ya, dan perubahan itu adalah keniscayaan ya. Jadi ya, tidak hanya kemudian seharusnya kan gini, harusnya gini ya, itu akan membuat kita menjadi orang yang kaku dan akan menjadi beban buat diri kita sendiri ya. Itu mungkin prolog dari saya ketika kita nanti akan membahas desain ya, kita akan membahas rancangan ya. Mungkin itu. Nah, selanjutnya ketika kita membahas sebuah rancangan, pastinya kita punya big picture-nya dong ya, punya big design-nya atau punya gambaran besarnya gitu ya. Kan kita nggak mungkin bilang sedang merancang apa? Sedang merancang bikin merancang baju gitu ya, atau bikin kue gitu ya. Sedang merancang bikin baju atau bikin kue, kayak apa? Terserah aja deh, nanti jadinya kayak apa. Nah, mau jadi kayak apa gitu kan. Jadi kuenya bantat nanti. Jadi bahannya apa nanti, mau beli bahan, kalau kita bikin baju mau beli bahan baju yang kayak apa kan nggak tahu. Begitu juga kalau bikin kue gitu ya.
Mau kue yang kayak apa, mau beli coklat atau beli keju, mau beli terigu atau beli apa namanya yang lain gitu kan. Nah, itu kan juga harus punya yang kita sebut sebagai purpose gitu ya, sebagai tujuan. Jadi kita yang perlu kita pahami bahwa dalam merancang itu kita juga perlu tujuan, walaupun tidak dalam tujuan yang detail ya, karena memang tidak semua langsung bisa dalam bentuk detail, tapi setidaknya kita sudah punya gambaran besarnya gitu ya. Pengen punya rumah kayak apa sih misalnya gitu kan, aku pengen punya rumah yang begini gitu ya. Walaupun tidak tergambar detail, misalnya kayak kan setiap kita punya selera, nanti ada ya di saya bahas, misalnya kita siap punya selera yang berbeda. Ada yang pengen punya rumah yang di gambaran dia itu rumah sederhana tapi catnya putih semua misalnya gitu ya, atau ada yang rumah ya agak gedean dengan klasik misalnya gitu, ada yang ingin yang model kayak rumah hutan misalnya gitu, itu kan bermacam-macam ya. Nah, jadi artinya dari sini kita punya purpose dan setiap orang punya tujuan yang mungkin di sini dengan kondisi masing-masing. Namun sebelum kita sampai kepada tujuan detail, memang kita perlu kita buat saja dulu tujuan besarnya, gitu ya, tujuan besarnya supaya nanti ketika kita melangkah kita ketemu bagaimana kita kemudian meng-create atau kemudian merancang tujuan-tujuan kecil, tujuan-tujuan antara biasanya disebut seperti itu. Ya, karena kalau kita belum sudah bikin tujuan antara, nanti kita pusing sendiri gitu ya. Oh, emang mau kemana dulu gitu ya. Ibarat kalau kita misalnya gini, saya dari Depok mau ke Surabaya gitu ya. Mau ke Surabaya gitu ya, pokoknya gambaran saya mau ke Surabaya gitu. Sampai di Surabaya, cuma perjalanan ke Surabaya itu setelah dikira-kira kalau sekarang nih naik mobil gitu ya, dari apa dengan melalui tol gitu ya, itu sekitar ya mungkin 12 jam lah ya, 12 jam tuh. Dan di perjalanan kemudian terbersit, yuk kita mampir di sini dulu yuk, kita makan di sini, istirahat di sini, ya duduk di sini, dan nah itu kan tujuan antara. Ya, nah ini akan bisa dirancang dalam kondisi-kondisi yang tadi kita sesuaikan dengan fleksibilitas. Ya, nah ini juga termasuk pandemi ini adalah tujuan antara yang dimana kita tidak pernah menduga sebelumnya. Ya, nah ini. Oke, bisa dilanjut. Nah, di antara tujuan besar, ya ini yang saya ingin gariskan kalau kita bicara tentang pendidikan anak atau pendidikan keluarga, ya. Kita pasti punya, saya yakin setiap kita sebagai orang tua punya mimpi-mimpi terkait diri kita dan juga anak-anak kita, ya. Saya nanti umur 40 mau kayak apa, saya nanti kalau tua mau kayak apa gitu ya. Pasti saya yakin setiap kita pasti punya impian seperti itu. Dan juga saya ingin anak saya kayak apa gitu ya. Saya ingin nanti anak-anak bagaimana, itu pasti setiap kita punya impian seperti itu. Ya, dan itu memang sudah diberikan oleh Allah gitu ya. Sudah sunatullah, sudah fitrah bahwa setiap kita ini punya masing-masing punya keinginan, punya mimpi ya. Nah, cuma yang ingin saya garis bawahi di sini adalah dari semua mimpi itu kita tetap harus punya keyakinan bahwa setiap kita diciptakan itu sudah ada garisnya masing-masing. Ya, setiap kita ya, apakah itu diri kita sendiri, apakah itu anak-anak kita. Ya, makanya di sini saya mengangkat apa namanya hadis Rasulullah SAW ya, yang kalau di dalam kitab Arba'in itu di apa namanya di hadis ketiga ya, hadis ketiga tentang penciptaan manusia ya, bahwa manusia itu sudah ditentukan segala garis kehidupannya ya ketika mereka berada di rahim seorang ibu ya. Jadi inilah yang luar biasa ya, bagaimana manusia itu ditentukan bagaimana kehidupannya itu ketika berada di dalam rahim seorang ibu. Inilah kemuliaan seorang ibu ya. Ini sedikit juga kami sampaikan dalam edukasi seksualitas untuk anak perempuan ya, untuk remaja perempuan, untuk menekankan, memberikan penjelasan betapa berharganya ya organ reproduksi mereka yang disebut sebagai rahim gitu ya. Jadi jangan main-main gitu, maksud kita dalam penjelasan kepada remaja perempuan ya, remaja putri, betapa
rahim seorang perempuan itu adalah tempat yang sangat mulia gitu ya. Dimana bahkan ketika ada janin yang tumbuh kembang di situ, disitulah kemudian ditentukan bagaimana rizkinya, ajalnya, ya amalnya, apakah dia hidupnya nanti celaka atau bahagia, Allah tentukan di situ ya, di dalam rahim seorang ibu ya. Jadi calon manusia, ketentuan hidupnya ada di dalam rahim seorang ibu. Ini kemuliaan yang luar biasa. Dan dari situlah kemudian kita sebagai perempuan ya mestinya merasa bahagia dan bangga ya, bukan menjadi orang yang ya kalau ada pihak-pihak yang kemudian mendiskreditkan perempuan atau seperti apa. Justru dari sinilah kita belajar bahwa sejak Islam itu diturunkan dan Rasulullah SAW memberikan contoh-contoh di kehidupan gitu ya, bahwa perempuan ini dalam Islam memiliki positioning yang sangat mulia dan sangat dimuliakan ya, dengan keberadaan contohnya adalah adanya rahim dalam tubuhnya gitu. Jadi kalau perempuan, kalau kemudian seorang perempuan dan dia menjadi seorang ibu, kemudian dia mengasuh anak, itu bukan bentuk subordinat ya. Perempuan kok kerjaannya ngasuh anak. Justru dia sedang mengasuh sebuah aset untuk masa depan gitu ya. Dia sedang mendidik aset masa depan gitu ya. Kalau tadi kan Mbak Yani menyebutkan ibu sebagai al-usra madrasatul ula gitu ya, al-ummu madrasatul ula gitu ya. Ibu itu madrasah pertama ya. Kalau saya tambahin al-usra madrasatul ula juga gitu, keluarga adalah madrasah yang pertama. Jadi kenapa ibu disebut madrasah pertama? Karena memang ibulah yang paling punya potensi untuk berdialog dengan janin ya. Di setiap harinya ketika dia berada dalam rahim ini ya. Nah, big picture dari sebuah desain, sebuah rancangan itu adalah yang harus kita pahami dari hadis ini, bahwa ketika kita hendak merancang tujuan-tujuan antara tadi, pahamilah bahwa Allah sudah membuat sebuah tujuan besar buat hambanya yang diciptakan melalui janin melalui rahim seorang ibu ya, yang masih dalam bentuk janin ya. Dimana kalau di sini kita lihat bahwa big picture dari tujuan besar sebuah proses pendidikan keluarga adalah menjadikan janin ini nanti dia akan lahir dan tumbuh kembang sebagai manusia yang akan dewasa, dia adalah hamba Allah ya. Makanya di dalam Al-Qur'an kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan ya. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah gitu ya, menyembah aku kata Allah gitu kan di dalam surah Az-Zariyat ya. Atau di dalam surah Al-Bayyinah juga digambarkan wa ma umiru illa liya'budullaha. Ya, tidaklah diperintahkan kita ini kecuali untuk menyembah kepada Allah. Ya, menyembah Allah liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dalam kondisi ikhlas ya, ikhlas itu artinya dia hanya melakukan, hanya berbuat, hanya berperilaku, berekspresi dan lain-lain itu lahuddin ya, dalam koridor yang Allah berikan, yaitu tatanan kehidupan yang sudah Allah tetapkan. Nah, ini tujuan besar kita. Jadi biar apapun nanti, bagaimanapun nanti anak kita dan kita sendiri, profesinya, kehidupannya, dan lain-lain, big picture-nya atau grand design-nya atau rancangan besarnya adalah tetap menjadi seorang hamba Allah yang mukhlisin lahuddin ya, yang ikhlas dalam menjalankan tatanan yang sudah Allah berikan ya melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, mungkin itu big picture yang ingin saya sampaikan. Nah, selanjutnya mungkin bisa ke slide berikutnya. Kita bicara tentang desain bagaimana mewujudkan sebelumnya dulu. Bagaimana ya, lanjut. Ya, tujuan penciptaan manusia ini tadi gitu ya, bahwa manusia diciptakan untuk menyembah Allah, dan ibadah itu adalah konsep bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah ya, dengan Robnya ya, agar selalu ada semacam controlling gitu ya, semacam controlling dalam upaya manusia menjalankan tugasnya di muka bumi ini. Dan apa tugasnya di muka bumi ini? Yaitu sebagai khalifah gitu ya, sebagai khalifah, sebagai yang di dalam surah Al-Baqarah ini gitu ya.
Dan ini pun Allah berikan sebuah gambaran gitu ya dalam surah Al-Baqarah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan di bumi itu khalifah gitu. Malaikat sebagai sosok yang tidak punya hawa nafsu, yang ketaatannya sudah paripurna gitu ya, sudah 100% gitu ibaratnya ya. Bertanya gitu loh, kenapa harus manusia gitu ya, kenapa padahal mereka itu apa, mereka adalah sosok orang-orang yang selalu membuat kerusakan gitu ya, selalu membuat kerusakan. Ini kita lihat gambarannya ya, ini maksudnya gambaran yang apa yang ekstrim ya, tapi justru sebenarnya ini hal yang positif. Karena apa? Karena ini adalah gambaran di mana bedanya manusia dengan malaikat ya. Manusia itu sosok yang punya hawa nafsu, justru dengan hawa nafsunya itu dia punya kreativitas. Ya, dia punya inovasi. Ya, kalau tidak punya hawa nafsu, nggak kepikir orang tuh bikin bakso. Kemudian bakso dulu hanya bakso bulat, ya sekarang kemudian karena hawa nafsu, gimana caranya makan bakso sama makan keju. Akhirnya keju dimasukkan ke dalam bakso gitu kan. Gimana caranya makan bakso tapi pedes. Akhirnya masuklah cabai rawit dalam bakso gitu ya. Itu hawa nafsu. Ya, cuma hawa nafsu yang ekstrim itu kemudian akhirnya menjadi membuat kerusakan. Nah, bahkan sampai wayasfikut dima, bahkan sampai menumpahkan darah gitu ya. Itu ekstrim maksudnya ya. Tapi justru sebenarnya dari sisi positif bahwa manusia itu punya hawa nafsu, dengan hawa nafsu itu dia memiliki hal-hal yang ingin dia ubah untuk lebih baik ya. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai rancangan desain ya. Nah, dari sinilah kemudian upaya yang dilakukan manusia dalam proses selalu berubah ya. Dulu orang hanya bertransportasi dengan kaki ya, dengan kaki dan kaki hewan ya. Tapi kemudian ada inovasi gimana ya caranya supaya nggak capek, nggak harus melangkah tapi dia gelinding. Nah, akhirnya kemudian terciptalah roda gitu ya, seperti itu. Itu ada inovasi. Ya. Dulu kita nggak pernah membayangkan ada alat yang cuma disentuh-sentuh akhirnya bisa ngobrol banyak ya, ngobrol panjang seperti ini gitu kan. Ya, disentuh-sentuh doang gitu ya. Dulu kan zaman saya kalau telepon harus pencet-pencet dulu, mungkin kalau yang pernah ngalamin ya, telepon itu harus diputer ya. Jadi telepon itu kan diputer ya. Tahu ya. Jadi kalau mungkin yang masih muda banget nggak tahu kali ya. Jadi bagaimana telepon tuh kalau untuk angka 9 tuh harus nunggu dia balik dulu gitu ya, diputer ya. Jadi lama banget, nggak bisa kalau 911 itu jadi 9 dong balik dulu gitu ya. Saya juga kenapa 911 ya, jadi 9-nya panjang. Kemudian ketika ada telepon yang dipencet-pencet, itu sebuah hal yang baru, sampai akhirnya kondisi ada Android gitu ya. Ketika ada BlackBerry aja itu amazing, walaupun mungkin hanya sebentar ya. Ketika ada handphone aja itu luar biasa gitu ya. Saya dulu masih kuliah belum punya handphone ya. Lihat ada orang pakai handphone gitu ya, itu kayak orang itu kayak ngomong sendiri ya gitu. Sekarang banyak orang yang jadi ibarat orang itu kayak orang gila yang ngomong sendiri gitu pakai ya. AirPod aja gitu ya malahan sekarang. Sekarang udah kayak banyak orang gila ya ketawa-ketawa sendiri karena lihat film mungkin di bandara atau mungkin di stasiun apa di apa gitu ya. Nah, itu luar biasa ya. Dan itu diawali dengan adanya hawa nafsu ya. Jadi memang itu diberikan oleh Allah yang itu berbeda dengan malaikat. Cuma kemudian diawali dengan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas kita adalah khalifah. Nah, di mana khalifah ini sebenarnya bertugas untuk mengelola hawa nafsunya untuk menjadikan ya hawa nafsu itu mengcreate, merancang hal-hal yang positif. Ya, nah kalau malaikat kan menggambarkannya ini manusia ini bisa menumpahkan darah kan kalau hawa nafsu itu membawa manusia kepada tadi hal-hal yang negatif ya. Nah, ini potensi yang tidak diberikan oleh Allah kepada malaikat ya. Makanya sampailah kita kemudian diberi amanah gitu ya, yang kalau dalam surah Al-Hasyr itu diberikan kepada gunung saja tidak mau gitu ya. Ketika
di dalam surah At-Taubah dan surah Al-Hasyr itu ya, di dalam apa namanya halaman terakhir di dalam surah Al-Hasyr itu ada gambaran bahwa ketika manusia itu sangat sangat besar amanahnya ya, ketika Al-Qur'an diberikan ke gunung saja, gunung itu bisa berantakan ya, tidak mau menerima, tapi manusia ini yang diberi tugas untuk mengaplikasikan Al-Qur'an. Ya, nah ini tujuan kita, maka dalam proses pendidikan dan membangun pendidikan keluarga ini harus menjadi big picture kita. Ya, ibaratnya gini, kalau kita sederhana ngomong sama keluarga atau anak-anak kita, mama atau ibu atau bunda atau umi tidak memaksakan kamu menjadi apa ya. Hanya saja bunda atau umi atau apa orang tua atau ayah ibu berharap kalian tetap menjadi hamba Allah yang taat dalam menjalankan perintah Allah. Ya itu insya Allah nanti akan jadi apapun, dia akan menjadi orang yang berusaha komitmen dalam kebaikan. Ini big picture-nya. Nah selanjutnya, slide selanjutnya mungkin bisa dibuka. Nah, ini sebagai khalifah, maka dia adalah sebagai leader, ya, sebagai imam. Ya, kalau kita bayangkan imam atau leader itu bukan seorang pimpinan ya, jadi tidak harus dari ketua atau presiden atau apa gitu ya. Tapi imam itu adalah orang yang bisa menjadi panutan, orang yang bisa memberikan contoh-contoh yang baik gitu ya, orang yang bisa menjadi trend maker gitu ya. Jadi orang yang bisa memberikan. Nah ini pun kita bisa ambil banyak sekali kisah leader di leadership dalam Al-Quran ya. Dan orang-orang ini tidak harus menjadi orang-orang yang dikenal dalam kondisi misalnya viewernya banyak, followernya banyak, hingga sampai jutaan misalnya gitu. Nggak harus seperti itu gitu. Jadi nggak usah stres dulu gitu ya. Misalnya kita posting sesuatu yang bermanfaat, yang like-nya cuma sedikit misalnya gitu ya. Sebenarnya banyak yang baca ya. Kalau nge-like apa urusan masing-masing ya. Artinya dari sini kita selalu punya upaya atau pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada keluarga kita. Jadilah orang yang menginspirasi, gitu ya. Jadilah orang yang selalu memberikan kontribusi kebaikan, ya. Dalam bentuk apapun, sesederhana apapun. Kita ingin orang itu mengetahui bahwa ada hal-hal baik, dan tentunya hal-hal yang baik itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, based on bagaimana Allah memberikan hal-hal itu, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pesan-pesan yang kita berikan ya memang pesan-pesan dari Allah, pesan-pesan dari Rasulullah gitu ya, karena itulah acuan kehidupan kita. Ya, nah seperti doa kita ya yang biasa kita baca ya, saya yakin semua hafal ya. Nah, ini adalah doa yang di dalam surah Al-Furqan ya, dalam surah Al-Furqan. Saya mau tanya nih kalau misalnya boleh, tapi saya nggak tahu apakah ada door prize. Nah. Di dalam surah Al-Furqan ini ada orang-orang yang berdoa, Rabbana hablana. Boleh tahu nggak dari ibu-ibu semua di sini, siapa sih sebenarnya yang berdoa doa ini nih, yang mendoakan doa ini nih? Ya, karena di dalam ayatnya itu disebutkan alladzina ya. Alladzina yaquluna Rabbana hablana gitu ya. Alladzina itu kan menunjukkan sosok atau orang ya. Nah, itu siapa sih sebenarnya yang berdoa ini? Boleh ada yang jawab dari peserta, nanti kita kasih door prize. Ada yang mau jawab, ada door prize ya? Oh. Iya, boleh. Saya dapat door prize-nya. Boleh. Nanti ada door prize-nya, ada pulsa, Bu. Wow, tuh ada pulsa tuh. Mangga silakan dijawab ibu-ibu. Boleh, mangga. Siapa yang mau jawab ibu-ibu? Silakan open mic-nya. Suara saya sudah jelas ya? Cukup sih, Bu. Iya. Oh iya, oke. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Siapa sih yang berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina Ibu Siti Nurhayati katanya, Bu, jawab. Oke. Orang tua katanya, Bu. Orang tua, siap. Ada lagi yang lain. Siti Nurhayati. Nabi Yakub. Ada lagi? Nabi Ibrahim. Oke, terima kasih. Nabi Zakaria. Mbak Anggi. Ibadur Rahman. Mbak Rosikho. Ada Nabi lagi? Siapa? Ada lagi? Udah cukup ya? Nabi Yakub. Ya. Cukup sudah sampai Bu Yani atau mau ditambah lagi? Sudah cukup, Bu. Cukup ya. Ya.
jawabannya gimana, Bu? Nah, kayaknya jawaban yang benar adalah dari Mbak Rosiko. Wah, selamat ya Mbak Rosiko dapat door prize. Alhamdulillah. Oke. Ya, nggak bisa tepuk tangan ya kita Iya ya. nih. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi ibu-ibu bisa buka di surah Al-Furqan ayat di halaman terakhir itu ya. Surah Al-Furqan di mana di situ alhamdulillah ya barakallah Mbak Rasikho. Di mana di dalam surah Al-Furqan ayat terakhir di halaman terakhir itu di dua halaman terakhir di separuh halaman di halaman kedua terakhir ya. Di separuhnya itu ada yang di situ Allah memulai dengan kata wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi di situ ada kata ibadur rahman ya, ibadur rahman. Maka kemudian dilanjutkan pada diteruskan ayat-ayat berikutnya sampai selesai ya, dilanjutkan dengan walladzina. Ya, jadi orang-orang. Jadi ibadur rahman itu adalah orang-orang yang bisa ibu-ibu baca sendiri ya di dalam surah Al-Furqan di 2 halaman terakhir ya, di 1,5 halaman terakhir. Ya. Nah, jadi ibadur rahman ini, ibadur rahman tahu ya, ibadur rahman ini adalah hamba ar-Rahman ya. Kalau ibad itu jamak ya, plural. Kalau tunggalnya atau mufradnya itu abdun ya. Dan hamba-hamba ar-Rahman, ya hamba-hamba ar-Rahman, Allah menyebut dirinya sebagai ar-Rahman di dalam ayat itu adalah orang yang itu ada ciri-cirinya semua itu di dalam surah Al-Furqan bisa dilihat. Nah itu juga bisa dijadikan sebagai patokan buat kita kalau ingin membentuk pribadi. Ya, ini bagus buat keluarga kita. Misalnya dalam ayat yang pertama di dalam kaitannya dengan ibadur rahman itu ya, kalau nggak salah ayat berapa tuh 62 ya, 62 wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba ar-Rahman itu, hamba-hamba ar-Rahman itu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di atas di atas bumi itu hauna, rendah hati. Nah ini kan pribadi ya, pribadi akhlak dari seorang hamba ar-Rahman. Ini menjadi panduan buat kita ketika kita mendidik anak, ya, ketika kita menjadikan itu sebagai akhlak atau sikap atau moral dari keluarga kita, gitu ya. Rendah hati, ya, tidak sombong, gitu, hauna. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang itu berkata buruk ya, khatab itu mengungkapkan ya keburukan-keburukan kita ya. Itu khatab itu bisa dalam bentuk celaan atau bisa mungkin dalam bentuk sindiran gitu ya. Kiasan-kiasan atau mungkin tulisan ya, khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman ini mengekspresikan dengan salama, artinya tetap menjaga hal-hal yang baik gitu ya, tidak kemudian membalas dengan cara yang buruk ya, kecuali kalau memang sudah dalam bentuk peperangan atau mungkin qital ya, sesuatu yang memang harus itu di dalam bentuk ketegasan yang yang seperti yang pernah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat ya, mungkin seperti itu. Kalau kayak kita sekarang ini kan mungkin banyak orang-orang yang bersikap atau berperilaku atau mengeluarkan kata-kata jelek. Apakah kemudian kita membalas dengan hal yang sama? Nah, ini kaidahnya yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini contoh ya, contoh. Jadi banyak sekali ada dalam Al-Qur'an gambaran-gambaran pribadi yang perlu dibangun sebagai seorang leader. Nah, maka leader itu kemudian ibadur Rahman ini kemudian berdoa, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, ya Rabbana hablana, anugerahkanlah kepada kami gitu ya, min azwajina, dari pasangan-pasangan hidup kami. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan ya, dan keturunan. Di sini pertama kita lihat bahwa Allah itu sudah mengajarkan kita sebuah persepsi tentang peradaban yang dimulai dari keluarga. Ya, dari keluarga. Maka membangun peradaban adalah dengan diawali dengan membangun keluarga.
Dengan keluarga itu berarti membangun bagaimana interaksi yang harmonis, yang baik antara anggota keluarga, ya suami istri, orang tua dan anak gitu ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu enak dilihat ya, menyejuk mata gitu ya. Senanglah kita ketika bertemu gitu ya, nggak sepet ya. Istri ketemu suami kesel, suami ketemu istri juga bosen gitu ya. Ya itu mungkin ada saja ya godaan-godaan seperti itu. Dari sinilah kita berdoa supaya ketika ketemu suami nggak bawaannya sebel, ketika suami ketemu istri juga nggak bawaannya bosen gitu ya. Dan kemudian ketika melihat anak-anak kita bisa menghargai mereka dengan segala potensi dan keberadaan mereka gitu ya. Karena mereka kan bermacam-macam ya. Dari yang satu anak saya 4 ya, 1, 2, 3, 4 itu beda-beda gitu. Bagaimana menghargai mereka dengan tiap kondisinya. Dan tadi seperti yang saya sudah sampaikan di pertama, di slide yang kedua, bahwa setiap setiap anak punya bawaan, dan terkutip ya, bawaan masing-masing yang sudah digariskan oleh Allah. Ya, ada yang mungkin seperti ini, ada yang mungkin seperti ini, dan tidak bisa kita sama-samakan. Ya. Seperti juga bagaimana Allah menciptakan kita berbeda dengan saudara kandung kita, walaupun mungkin kembar sekalipun. Ya, kembar sekalipun ya. Jadi hal inilah yang harus menjadi pemahaman kita bersama agar kita bisa menghargai ya setiap anggota keluarga kita. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam. Jadikan kami leader. Ya, jadikan kami leader yang itu bisa selalu memberikan kebaikan dan nasihat kepada orang-orang yang bertakwa. Seperti juga yang ditekankan oleh Rasulullah SAW ya, bahwa kullukum ra'in, setiap kita ini pemimpin. Ya, jadi kita punya tanggung jawab ya dalam memimpin diri kita sendiri, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, sekali lagi pemimpin itu bukan pimpinan ya, bukan orang yang harus jadi ketua, dan pemimpin adalah orang yang bisa mengajak pada kebaikan, bisa mengayomi, dia bisa memberikan kebaikan, bisa kemudian memberikan inspirasi yang baik gitu. Itulah leader. Ya. Dan kulukum leader, setiap kalian adalah leader, setiap kita adalah leader, anak-anak kita juga leader. Bisa jadi dalam kondisi tertentu mereka ada leader buat kita. Ya. Bisa jadi kalau untuk kita juga leader, kita ada leader buat mereka. Jadi ini adalah bagaimana kita mengharmonisasi ya, potensi setiap anggota yang ada dalam keluarga kita. Nah ini adalah tujuan dari pendidikan di keluarga. Nah maka tidak mengapa kalau orang tua itu belajar dari anaknya. Gitu ya. Tidak mengapa juga gitu ya seorang suami belajar dari istrinya ya. Jadi itu bukan kemudian masalah kamu tuh istri ikut aja sama suami ya. Justru dari sinilah kita membangun harmonisasi, karena sebenarnya wal mukminun ba'duhum auliya'u ba'd ya. Mukmin dan mukminat itu saling membantu satu dengan yang lain ya. Tidak kemudian kalau misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpinnya perempuan itu sampai 10.30 ya, sekarang jam berapa? 10.18 Bu. Oke ya. Kemudian perempuan atau istri itu manut tanpa boleh memberikan pertimbangan ya. Jadi ini gambaran ya. Nah, bisa dilanjutkan saya kalau di saya sendiri, di keluarga kami, mencoba mencuplik ini dalam proses pendidikan, dalam tujuan pendidikan. Silakan Bunda, Ayah, Ibu-ibu atau bisa mencuplik dari hal-hal yang kiranya bisa itu jadi inspirasi buat masing-masing keluarga. Kalau kami, tayangannya juga nanti boleh di-share Bu ke peserta Bu. Kenapa? Tayangannya juga nanti boleh di-share ke peserta. Tayang maksudnya materinya? Ya, materinya. Oh boleh, silahkan. Oh iya. Boleh banget. Ya jadi ini tujuan pendidikan dari keluarga kami ya, yaitu membentuk karakter mulia. Yang ini kami ambil dari sifat yang diberikan kepada para rasul ya, bahwa kita ingin anak-anak atau keluarga kita sendiri, suami dan keluarga kita, anggota keluarga kita punya pribadi karakter yang responsibel, amanah, ya punya menjaga kejujuran, ya komitmen dengan kejujuran, kemudian cerdas ya orang yang bisa selalu menjadi problem solver, memberikan kontribusi, memberikan hal-hal yang bisa dia berikan walaupun itu sederhana, dan orang yang peduli ya, orang yang peduli, jadi dia memiliki kepedulian terhadap
kondisi sekitar ya, Oke. sesama manusia. Ya, bisa lanjutkan ini untuk keluarga kami ya. Sila Bu. Ayo teman-teman bisa cari inspirasi sendiri, banyak sekali dari hadis dan hadis Rasulullah, bukan juga dari Al-Qur'an gitu ya. Ini adalah 10 pilar dari keluarga yang kami bangun ya. Ini kami buat tahun 2004 ya. Ini 2004 itu anak kedua kami sudah lahir ya. Jadi kami menikah tahun 99. Ini kami buat tahun 2004, berharap ini bisa terwujud ya di dalam keluarga kami. Nanti silahkan dibaca sendiri ya, ini sekedar gambaran aja. Ini ibaratnya doa lah gitu ya, doa yang kami tuliskan ya, yang kami tuliskan dan kami figura, kami ini buat kami review bersama-sama gitu ya, bahwa keluarga kami ini adalah seperti ini, kami harap seperti ini, kami harap seperti ini. Ya, lanjut aja. Lanjut aja slide-nya. Next slide. Yang ini. Nah, cuma bagaimana? Ya, ketika prosesnya pasti adalah hal-hal yang ini ya, Oke, suara saya terdengar? Ya, Bu. Udah. Oh, ya. Jadi ada proses dalam perjalanan itu ada hal-hal yang mengganggu gitu, itu pasti terjadi. Jadi artinya gini, kalau kita memiliki fleksibilitas mindset atau growth mindset, yang namanya tantangan, namanya ujian, namanya rintangan, namanya kerikil dan lain-lain itu hal yang niscaya ya, yang memang akan dihadapi ya. Jadi kita tidak banyak berkeluh kesah dalam hal ini gitu ya. Kalaupun kita mau berkeluh kesahlah kepada Allah. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Syuaib Nabi Yakub ya, bukan Syuaib, Nabi Yakub ya, yang mendoakan bagaimana ujiannya menghadapi anak-anaknya ya. Tahu ya? Ya Rabbi ini askubathi wa huzi gitu ya. Aku adukan kesedihanku, ke rasa beratku ini kepadamu gitu ya, karena beliau menghadapi anak-anaknya yang masya Allah ya, subhanallah, membuli saudaranya sendiri gitu ya. Kita nggak bisa, saya sih pribadi nggak bisa ngebayangin kalau itu terjadi pada anak-anak saya gitu ya, pasti stres ya, pasti rasanya waduh gitu ya. Tapi ini terjadi pada Nabi Yakub gitu. Nah, artinya pasti ada rintangan, halangan yang kita akan hadapi dalam mencapai tujuan ini. Ketika itu terjadi, maka pertama ya kita mohon kepada Allah untuk dikasih jalan keluar. Yang selanjutnya ya kita coba bahas. Nah, tolong slide selanjutnya. Nah, inilah pelaku pendidikan keluarga, ayah, ibu, anak. Ya. Jadi memang ini yang perlu kita coba komprehensifkan ya, bahwa kita perlu memandang bahwa semua terlibat. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Karena nanti ada orang-orang, ada keluarga di sekitar gitu ya. Mungkin tambah nenek, tambah mungkin ada keponakan, ada bibi, ada Pak Ade Bude ya, itu juga kadang-kadang ikut terlibat juga dalam kita mengambil keputusan gitu ya. Apa misalnya kalau kita mau menikahkan anak gitu ya, biasanya semua keluarga besar ikut campur ya. Gimana begini, nah itu adalah bagian dari proses pendidikan keluarga. Sekarang ditambah lagi ada sosial media, ya ada macam-macam ya. Nah, ini adalah pelaku di pendidikan keluarga, jadi memang ada keterkaitan satu dengan lain. Tidak bisa kemudian ibu aja, ya ibu yang paling ini sama anak paling ngerti, bapaknya bagian cari duit aja, nggak bisa juga gitu ya. Karena kita tahu yang memberi nasihat kokoh yang di dalam surah Luqman yang tadi dibaca itu adalah seorang ayah. Ya, jadi dan juga bagaimana Nabi Ibrahim mendidik Ismail juga, bagaimana beliau ya memberikan pesan-pesan yang kuat kepada anaknya ya. Dilanjut. Nah, ini saya cuma sekilas-sekilas aja ya. Output nanti silahkan dibaca sendiri di slide yang dibagikan ke teman-teman, ke peserta. Output dari kurikulum yang pertama ya ada kita tadi ini tujuan dasar ya, yaitu pemahaman tentang hakikat bahwa siapa kita. Ya, ini yang harus kita selalu bawa, pegang gitu ya. Bagaimanapun kondisi kita ya.
Mungkin ada yang suka nonton suka nonton serial Ertugrul. Enggak, Bu. Saya nih termasuk ya yang mania yang nonton Ertugrul. Kadang-kadang kalau lagi ngapain tuh lagi bosen buka gitu ya, buka walaupun mungkin hanya separuh tayangan. Tapi cukup inspiratif ya, di mana perjalanan yang panjang itu menggambarkan bahwa kadang ada hal-hal baik yang kita bawa tidak difahami dengan baik oleh orang lain ya. Sementara yang kita bawa adalah tadi pemahaman hakikat tentang bagaimana Allah itu menciptakan kita atau saya sebagai hambanya gitu ya. Misalnya saya ingin ideal menegakkan keadilan gitu ya, tetap menjadi orang yang jujur ya, menjadi orang yang menjaga kejujuran gitu ya, dengan apa namanya. Nah, itu kadang menjadi buat orang lain tuh sesuatu yang apa sih gitu ya. Udahlah, nggak usah jujur banget gitu ya. Hidup kamu nanti gitu ya. Iya, betul. Nah, ini perlu menjadi bekalan kita gitu, dan itu dijalani oleh para orang-orang terdahulu kita, para orang-orang soleh terdahulu kita, di mana ketika mereka memperjuangkan prinsip-prinsip itu memang akan banyak menghadapi tantangan tadi. Dan ini juga harus kita sama-sama coba tanamkan di keluarga kita ya. Kalau kita sudah punya prinsip, coba kita jaga ya, walaupun mungkin idealitanya nanti bagaimana penerapannya sangat fleksibel tadi ya. Bagaimana kita bicara atau menerapkannya di lingkungan yang berbeda-beda. Ya, dan ini sifatnya universal ya dan integral ya. Jadi norma ini kita jadikan sebagai patokan. Yang kedua, kurikulum yang kedua mungkin bisa lanjutin, itu adalah interaksi ya. Bagaimana interaksi kita terhadap tadi yang poin pertama tadi gitu ya, yang itu akan mempengaruhi diri kita dengan secara internal maupun eksternal. Jadi ada keyakinan yang itu selalu hidup di dalam diri kita gitu. Ketika ada perilaku curang, ketika ada perilaku manipulasi gitu, ada hal-hal yang kemudian menegur kita ya, secara pribadi, nggak boleh loh gitu ya. Gimana ya caranya untuk tidak kemudian sampai tercebur ke sana ya, sampai terwarnai gitu ya. Bahkan pada taraf pemikiran ya dan perasaan ya. Jadi ini akan selalu menjadi barometer. Ya, makanya Rasulullah SAW menggambarkan istafti qalbak, tanyakan hatimu kalau ada hal-hal yang kamu tuh ragu, kamu tuh merasa galau gitu ya. Ini sebenarnya gimana sih gitu ya. Ada yang namanya kalbun, yaitu ya disebutkan Rasulullah sebagai kalbun ya dalam hadis beliau, yang itu kalau rusak ya rusak jasad gitu ya, kalau baik gitu ya. Nah itu selalu bisa menjawab sebenarnya. Cuma kemudian bagaimana reaksinya nanti akhirnya itu tergantung bagaimana hawa nafsu mempengaruhi. Ya, jadi pada hakikatnya orang itu punya jawaban-jawaban, setiap manusia punya jawaban, mana yang benar, mana yang salah itu sudah ada. Ya, ini sebenarnya nggak baik loh gitu. Tapi kalau hawa nafsunya itu sudah sangat mempengaruhi, maka dia memilih untuk mengikuti hawa nafsu, ya itu. Tapi ketika dia tadi, poin pertama tadi sudah menjadi patokan dan selalu menjadi fa'alhamaha ya, yang mengilhami dia untuk baik, maka itu akan menjadi pertimbangan ya. Nah, inilah yang kita hidupkan dalam proses pendidikan di keluarga. Kemudian secara eksternal ya bagaimana dia berekspresi ya, mewujudkan keyakinan pemikirannya itu dalam ucapan, dalam tindakan, dalam perilaku, dalam berpakaian, dalam bersikap ya, dalam berinteraksi gitu. Dalam berhubungan berkomunikasi dengan diri sendiri dan orang lain ya, interpersonal itu ada di sini gitu. Dan itu yang menjadi patokan adalah yang kurikulum yang output yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah adanya tindakan-tindakan yang itu terkait dengan peningkatan kualitas diri. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita itu tadi based on tadi yang pertama dan yang kedua ya, mau belajar apa ya, tujuan belajar itu apa, kemudian misalnya mau kuliah di mana atau bagaimana kuliahnya, mencari lingkungan seperti apa, berteman yang bagaimana, itu tuh nanti akan berpengaruh di tindakan ya. Peningkatan kualitas diri, saya ingin begini, saya ingin begitu, itu ada hal-hal yang pengaruhi terkait dengan tadi yang output yang pertama dan yang kedua. Juga bagaimana dia membangun jaringan tadi, misalnya dia berteman, dia berinteraksi, dia seperti yang teman ibu-ibu lakukan ini, membuat
klub atau kelompok komunitas berkisah. Ini kan bagian dari yang diawali dengan sudut pandang kan gitu. Kenapa nggak bikin klub dugem aja ibu-ibu sosialita misalnya gitu ya, yang apa namanya tiap hari ganti baju gitu ya misalnya ya. Nggak, itu kan masing-masing punya punya pandangan ya, punya latar belakang ya, punya latar belakang. Nah ini juga ibu-ibu bikin begini kan juga karena ada latar belakang ya itu. Ini yang kita sebut sebagai cara pandang gitu ya. Kemudian kita pengorganisasian ini seperti ini. Yang lanjut aja ke yang keempat. Nah ini, dalam proses itu maka perlu praktis ya, perlu latihan, perlu tadribat kalau dalam bahasa Arabnya ya. Jadi perlu ada dan latihan ini adalah upaya untuk membangun kekuatan intuisi nantinya. Dan ini perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi biarkanlah keluarga kita atau kita sendiri atau anak-anak kita itu menemukan masalah. Ya, jadi ketika dia menghadapi masalah, bagaimana dia menghadapi itu? Ya, bagaimana dia mengelola? Ya, dan kadang dia mengelola juga dengan kesalahan. Kita juga kan melakukan hal yang sama kan? Kadang kita memutuskan sesuatu tapi ternyata salah. Ya, mungkin kita menyesali atau apa, tapi dari situlah kita belajar. Ya, dari situlah kita kemudian mengambil hikmah. Ya, dari situlah kemudian kita mengambil kehati-hatian gitu. Nah, jadi kalau anak kita juga menghadapi hal yang sama, kita tidak perlu terlalu protektif ya, karena sekali lagi latihan itu sangat dibutuhkan oleh kita untuk tumbuh dewasa. Masalah itu sangat diperlukan oleh kita untuk tumbuh menjadi orang yang bijak. Ya. Karena seperti yang digambarkan oleh juga Rasulullah bahwa Allah itu memberi ujian kepada seseorang itu untuk memberikan kebaikan buat dia gitu ya. Dan dari ujian itulah dia belajar, dari ujian itulah dia bersikap bijak, ya arif gitu ya, menentukan keputusan-keputusan yang itu tidak hanya berimpact pada diri sendiri tapi juga orang lain gitu ya. Nah ini juga cara yang kita berikan kepada anak-anak kita nanti ketika dia berkeluarga ya. Toh nanti dia kan akan berkeluarga ya. Ini mohon maaf nih, sekarang banyak dalam tanda kutip ya anak-anak muda yang ya mereka sudah berkeluarga tapi ternyata tidak siap berkeluarga gitu ya. Karena selama mereka tumbuh kembang itu mengalami proses yang protektif gitu ya dari orang tuanya. Ketika ada masalah dibantu, ketika ada masalah dibantu gitu ya. Jadi mereka merasa oh nanti akan ada yang bantu gitu. Padahal ada kalanya mereka harus menyelesaikan masalah itu sendiri. Gitu. Apalagi ketika sudah menjadi suami ya, yang dia harus mengayomi keluarganya, atau mungkin seorang istri yang dia pada kepala rumah tangga gitu, yang harus menentukan bagaimana ini dan itu. Dan selanjutnya yang kelima. Maka yang kita lahirkan adalah kepemimpinan seperti yang tadi sudah kita bahas di awal dan tanggung jawab. Ya, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Ya, maka setiap apa yang dia lakukan harus berani dipertanggungjawabkan, nggak boleh lari. Ya, nggak boleh lari karena kita punya prinsip beriman kepada hari akhir itu adalah beriman kepada hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Maksudnya begitu. Bahwa di hari akhirat aja kita akan bertanggung jawab. Nah di dunia ini kita belajar bertanggung jawab. Nah ini harus kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Ketika dia melakukan sesuatu, kenapa kamu lakukan ini, kamu harus bisa bertanggung jawabkan ya, gitu. Ya. Ini keputusan ini yang sudah diambil. Itu juga dengan suami kita atau kita sendiri sebagai istri gitu ya. Nah ini kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya. Apakah secara individu, apakah pastinya juga kepada Allah, kemudian kepada komunal itu kepada masyarakat dan paling tinggi ya kepada negara gitu ya. Artinya kita hidup ini tidak hanya secara individualis tapi juga hidup yang bersosial ya. Yang terakhir adalah kompetensi, ya kita punya dari situ kemudian lahirlah output dalam bentuk kompetensi, kemampuan yang kita hidupkan, kreativitas, kemudian kolaboratif. Ya, kita dulu kalau dulu ya, mudah-mudahan sekarang juga mungkin sudah mulai dikelola lebih baik lagi. Kalau dulu kan kita selalu diajarkan siapa yang juara satu itu yang terbaik gitu ya. Sehingga akhirnya juara satu ini dia orang yang bekerja sendiri gitu ya dengan hebatnya. Dia adalah orang yang Superman, Superwoman gitu ya. Dan itu kan juga muncul ya. Dulu ada Superman, sekarang udah nggak ada. Superman sekarang jadi Avenger. Ya.
Ya kan? Ini sudah menggambarkan bahwa nggak bisa jagoan itu jalan sendiri, harus keroyokan juga gitu ya. Ini gambaran bahwa zaman sekarang ini sudah nggak bisa ada orang hebat satu, dia perlu kolaboratif. Makanya ada pendelegasian gitu ya, ada proses kerjasama. Itu dibangun di keluarga kita. Nggak bisa dia tuh paling hebat, oh paling ini, udah nggak model lagi. Ya, jadi kalau dulu kita dihidupkan siapa ranking 1, siapa ranking 2 itu adalah orang yang hebat, sekarang udah nggak zaman lagi. Makanya bahkan ya tadi Superman pun udah gabung Avenger ya. Dan untuk ngalahin Thanos saja butuh Avenger gitu kan ya kalau yang suka nonton. Artinya ya itu artinya kita bisa membayangkan bahwa memahami bahwa untuk bisa membangun sebuah keperadaban atau dan tadi ya kita membangun keluarga untuk membangun sosial yang lebih baik, maka butuh kolaboratif ya, kerjasama, dan kerjasama ini butuh kerendah hatian ya, bukan rendah diri ya, kerendah hatian, humble, rasa sayang, rasa komunikatif gitu ya, dan kemudian adalah kritis ini berani bersikap ya. Dan yang outputnya bisa dilihat sini ada dalam bentuk hard skill, ada dalam bentuk soft skill yang itu muncul dalam bentuk kreativitas ya outputnya, atau mungkin dalam bentuk sikap-sikap. Ya, yang terakhir ini sudah output yang terakhir. Nah, ini materi dasar dari kurikulum yang kalau saya bikin semacam bagan, sebenarnya saya tuh nulis buku tapi nggak selesai-selesai. Biasalah emak-emak ya. Saya nulis buku tentang pendidikan keluarga ya, ini yang saya bagi dalam 6 buku ini ya, dalam pendidikan keimanan, akhlak, intelektual, fisik, sosial ini. Cuma yaitu kadang sudah ini terus kayaknya kurang, karena saya sendiri juga ada semacam kekhawatiran karena kan saya juga masih saya sendiri tidak punya latar belakang syar'i dan belajar juga otodidak gitu ya, dari membaca, dan ini kadang-kadang khawatir nanti salah seperti ini ya, mungkin itu juga masih perlu di skip ya, jadi artinya perlu di ini juga, tulis aja kalau dibilang tulis aja tetap nanti kalau ada yang salah kan juga dikoreksi gitu ya, seperti itu. Cuma saya kadang-kadang masih agak ini. Penting misalnya kayak pendidikan finansial ya, kemudian memahami bagaimana itu ada dalam dalam urutan pendidikan anak ya. Jadi finansial ini ketika anak itu sudah pada taraf udah ya, jadi dia bisa bertanggung jawab secara finansial ya. Ada prosesnya, nanti kapan-kapan mungkin saya sampai sosial, bagaimana komitmen atau kesadaran berinfak, norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketertarikan sesama jenis, yaitu ada, ya itu juga harus kita perhatikan gitu ya. Ini juga kaitannya dengan menumbuhkan ketanggung jawab sesuai dengan jenis kelamin ya. Bagaimana anak laki-laki dia tumbuh kembang nanti akan menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang ayah. Perempuan juga dia akan tumbuh menjadi seorang istri dan seorang ibu gitu ya. Jadi jangan sampai ketukar gitu ya, kebalik, yang laki-laki jadi cewek-cewek, yang perempuan jadi cowok-cowok gitu ya. Ini kita bangun di pendidikan keluarga. Ya itu mungkin ya, insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin sudah kelewat waktunya ya. Yang 40 ya, kelewatan materinya satu sesi aja kayaknya perlu
2 jam sendiri nih Bu, kayaknya ini banyak banget. Insya Allah. Ya, ya itu aja mungkin mudah-mudahan ini kan Baik. materi yang saya manfaatkan juga dari banyak saya coba baca buku dan banyak literatur dan saya ambil juga dari saya sebagai praktisi gitu ya, mengamati kemudian menjalani ya bagaimana proses pendidikan di keluarga ya, coba saya rangkum sedikit demi sedikit ya, ini ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Memang ini saya berikan kepada beberapa pertemuan ya, jadi tidak hanya di sini maksudnya, dan ini upaya saya untuk sekedar sharing aja ya, bahwa perhatian kita terhadap pendidikan itu tidak ansih apa yang sudah diberikan oleh pihak sekolah kepada anak-anak kita, tapi juga kita berusaha menghidupkan itu juga di dalam keluarga. Mungkin itu dari saya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, lengkap banget tadi ya Bu, Bu Wulan, materi yang telah disampaikan. Apa saja sih yang perlu dibangun di keluarga kita, bagaimana kita harus lebih fleksibel dalam sebuah rancangan, terus siap dengan segala perubahan, serta tadi memiliki tujuan yang besar. Tujuan besarnya insya Allah selalu di dalam koridor di jalan Allah. Dan insya Allah kita semua selalu mendoakan keluarga kita jadi orang-orang yang selalu berada dalam kebaikan, memiliki karakter mulia, dan tadi pribadi yang bertanggung jawab. Ini insya Allah, kayaknya sih udah banyak yang mau bertanya ya. Nanti kita kembangkan lagi dari materi Ibu, dari beberapa dari pertanyaan dari peserta yang hadir pada hari ini. Mangga kalau ada yang mau bertanya bisa lewat chat room atau bisa open mic-nya. Ada yang mau bertanya, masih ada door prize-nya loh. Di chat room, sebentar saya cek. Mangga ada yang mau bertanya, ibu-ibu. Materinya tadi seru banget, gimana sih gitu. Mangga ada yang mau bertanya? Dari peserta yang hadir? Bu Dwi atau siapa yang mau bertanya? Saya persilahkan. Dari Ibu Nur Hidayah Hadim. Ibu Nur Hidayah dari mana Bu? Mau tanya tentang mengatasi mood anak saat homeschooling. Nah, mau langsung aja Bu, mangga, atau mau dikumpulkan dulu? Boleh, mau langsung aja? Ya, boleh, mangga Bu. Ya, mengatasi mood ketika anak homeschooling. Ya, saya sering belajar, saya sendiri belajar ya dari bagaimana anak ya, itu justru saya belajar dari diri saya sendiri. Ya, diri saya sendiri. Artinya gini, kita berharap anak-anak kita ini lempeng terus ya, jadi semangat terus gitu ya. Sementara kita sendiri sebagai orang dewasa, ketika mood ya jalan, ketika nggak mood bilang lagi nggak mood nih gitu ya. Boleh-boleh aja kayaknya gitu ya. Tapi anak tuh nggak boleh kalau nggak mood. Ya nggak? Iya Bu, harus on terus. Harus on terus gitu ya. Ya. Padahal dia kan juga manusia seperti kita. Ya, dia bukan robot dan dia bukan orang yang atau perangkat yang tersistemize harus sekali klik tombol dia jadi gitu ya. Ya, jadi ya kalau ketika saya pertama kali homeschooling itu luar biasa ya, kayak tsunami ya setahun pertama. Karena mindset saya masih seperti itu. Klik tombol, kamu harus ini, siap ini, siap ini, siap ini gitu. Karena kamu nanti harus begini, begini, begini. Kalau enggak kamu nanti akan begini, begini, begini gitu ya. Mungkin itu jadi pola berpikir kita semua ya sebagai orang tua gitu. Barulah akhirnya saya menyadari bahwa they are human gitu ya. Mereka ini manusia dan seperti kamu juga gitu ya. Ini ibarat saya self talk sedang dengan diri saya sendiri ya. Seperti kamu juga gitu ya. Di mana ada mood ya kamu jalan semangat, tapi ketika nggak mood kamu beralasan.
lagi nggak mood nih, lagi kalau bahasa ini lagi futur nih, lagi males dan lain-lain gitu ya. Dan minta pemaluman ya. So bagaimana dengan anakmu gitu ya? Maka mereka juga punya kondisi yang sama. Nah ini yang akhirnya memang perlu ada semacam apa ya kalau kita bilang komunikasi gitu ya, kemudian membangun membangun bonding ya. Nah, jadi ada semacam kedekatan gitu ya. Nah, ini juga saya bahas kalau saya membahas tentang itu proses tumbuh kembang anak dari dia di masa janin. Kalau di dalam hadis tadi yang pertama tadi, hadis yang saya sebut itu kan ada istilahnya alaqah. Ya, alaqah itu dalam bahasa Arab tuh alaqah yu'alliqu itu artinya menempel, dekat, ikat, menempel, lekat ya. Ya, jadi memang sebenarnya hubungan orang tua dengan anak itu ya di base awalnya adalah kelekatan. Jadi kelekatan, makanya kadang-kadang ada istilahnya kalau anak sakit, ibu kerasa sakit gitu ya, atau apa itu namanya kelekatan. Nah, jadi butuh ada kelekatan supaya kita punya feeling ya, punya feel. Mungkin anak kita lagi mood, lagi bosen, lagi lelah, lagi capek, ya lagi seneng, lagi semangat ya. Nah itu kita perlu menyesuaikan gitu. Nah bagaimana ketika moodnya lagi jelek, padahal kondisinya sedang menuntut atau mungkin mengharuskan dia seperti ini. Nah ini yang dari kelekatan itulah kita bisa membangun. Ya seperti kalau misalnya kita lagi mungkin kalau yang ibu bekerja ya terutama lagi PMS nih gitu ya. Tapi harus mengerjakan banyak banyak deadline gitu ya, banyak ini, waduh itu kan sangat cara mengelolanya kan memang luar biasa ya. Nah itu juga yang mungkin kita bisa coba coping gitu ya, coba ambil bagaimana apa yang kita lakukan pada saat itu gitu. Nah coba kita kemudian transfer itu ke anak-anak kita ya. Jadi kalau saya bilang sih ambil aja dari pengalaman kita. Saya sih nggak bisa terlalu banyak teori karena tiap kita punya kondisi yang berbeda ya. Nah, justru saya bilang belajarlah dari diri kita sendiri bagaimana ketika hal-hal itu membutuhkan sebuah eksekusi gitu ya, misalnya tadi aduh aku sedang dikejar deadline nih padahal kondisi lagi lelah, lagi capek, lagi gimana padahal harus diselesaikan gitu. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Nah, coba copying itu dan kemudian pasta atau transfer kepada anak-anak kita. Nah, ini bisa kita jadikan bahan ngobrol atau dialog kita dengan anak-anak. Mungkin itu ya kalau terkait dengan sekarang kan anak-anak belajar di rumah ya, terus kadang-kadang jadi berantem sama anak-anak karena harus tugas ini tugas itu gitu ya, sementara anaknya lagi begini begitu. Nah coba itu dijadikan bisa jadikan konsideran atau pertimbangan ya buat kita ya sebagai orang tua, jadi akhirnya nggak stres ya, anak kita harus begini sementara kondisinya tidak begitu gitu. Nah ini coba kita bisa jadikan bahan pertimbangan. Mungkin itu ya jawaban tadi. Ya insya Allah itu Mbak Bu Yani. Ya. Baik Ibu, terima kasih bondingnya ya kita penting. Ini ada pertanyaan lain dari Ibu Rahmi. Bagaimana menyelaraskan big picture dengan pasangan kita yang terkadang berbeda pandangan. Terus dari Ibu Siti Nurhayati, bagaimana sikap kita sebagai orang tua menghadapi anak yang tertutup. Nah, gimana kiatnya supaya anak terbuka dengan orang tua. Mungkin tadi sama dengan yang tadi ya tentang bonding itu. Mau dua dulu Bu, nanti masih ada dua lagi. Iya. Ini juga yang tentang pasangan ya. Tadi sebenarnya ingin saya sampaikan juga, cuma karena waktu jadi saya terus aja. Nah, terkait dengan bagaimana kita membuat big picture dengan bersama dengan pasangan, memang itu diawali dari mencari pasangan hidup sebenarnya. Ya, ini sebenarnya ada materinya tersendiri ya. Ya, ini aja deh. Cuma lah udah kadung Bu, udah punya ya udah ya. Udah jadi nih gitu kan ya. Jadi ini sekedar pesan aja dulu bahwa ketika kita hendak membuat big picture dari sebuah keluarga, maka awalnya adalah diawali dengan pada proses mencari pasangan. Ya, jadilah cari pasangan yang punya big picture yang kira-kira sama dengan kita ya. Itu makanya ada kaidah dalam kita mencari pasangan ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya
ketika sebelum menikah pun setidaknya kita sudah tidak punya, bukan orang yang sama sekali blank ya, tapi kita sudah punya konsep-konsep lah bagaimana berkeluarga. Walaupun itu masih konsep ya. Ya, nah ketika menjalankan konsep itu nanti kan ya tadi bisa jumpalitan, bisa jungkir balik ya, bisa jatuh sana sini, ya itu memang hal yang akan biasa terjadi. Nah, yang selanjutnya maka kalau sudah menikah ya maka akan perlu menyelaraskan ya. Menyelaraskan ini memang butuh tadi proses tadi interaksi ya, saling kenal, saling pemahaman ya. Dan itu memang nggak bisa dalam waktu singkat ya. Dia akan ada trial and error dan itu hal biasa. Cuma sekali lagi konsep kita adalah bagaimana kita menghidupkan tadi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan konsepsinya seperti misalnya seperti yang di awal tadi, jadilah pasangan yang rendah hati, tidak dominan. Maksudnya dominan ini tidak kemudian merasa selalu benar ya. Kadang-kadang kan karena kita belum dididik untuk menjadi orang yang dewasa, pokoknya aku yang benar ya, suami yang selalu benar, istri yang harus ngikut atau gimana, atau mungkin seperti apa gitu. Nah, hauna itu kita hidupkan dalam interaksi dengan pasangan. Kemudian menjaga untuk koridor adab ya dalam hubungan antara suami dengan istri itu juga dibangun ya. Kita ini nanti tua mau kayak apa sih? Mungkin kadang-kadang kalau udah muda nggak kepikir seperti itu gitu ya. Tapi kita ingin seperti apa sih jadi pasangan gitu ya. Kita ingin keluarga kita tuh seperti apa sih? Saya ingin misalnya keluarga ini tempat saya nyaman. Ya kalau pulang itu saya nggak sumpek nggak suntuk ya. Sumpek suntuk itu kayak apa sih gitu kan? Mungkin kita bisa diskusikan bersama. Nah ini mungkin tidak akan ketemu tujuan antara itu dalam waktu singkat ya. Nanti akan trial and error. Misalnya si suami pengen ke sini, si istri pengen ke sini ya. Tapi bagaimana interaksi itu tetap dijaga dengan baik ya, ini yang perlu kita bangun. Sehingga nanti oh iya kayaknya kita ke sini dulu deh gitu. Yuk kita bareng-bareng ke sini dulu. Ya nanti baru kita ke sana ya seperti yang kamu inginkan gitu. Nah, ini mungkin yang itu akan kita bicarakan bersama ya. Tapi tetap perlu dibangun sebuah proses komunikasi. Ya kalau kita belajar dari para sahabat aja, Rasulullah SAW membangun komunikasi dengan istri-istri itu juga banyak tantangan ya. Di dalam Al-Quran juga diceritakan bagaimana kasus kecemburuan itu bikin heboh ya di dalam surah At-Tahrim ya. Itu kan cemburu aja bisa bikin masalah gitu. Artinya kalau kita berharap kita ngobrol itu nggak ada rintangan, kayaknya nonsense ya, nggak mungkin gitu ya. Nanti kita ngobrol lagi ngajukan ide, terus ada ributnya. Ya nggak gitu dong. Nah, itu biasa ya. Rasulullah saja mengalami hal itu ya, apalagi kita ya. Cuma tadi dikembalikan dengan kerendahan hatian ya, dikembalikan bahwa kita ini sedang menyatukan sebuah persepsi ya, dikembalikan bahwa kita ini sedang menjalankan tugas untuk meraih ketakwaan di dalam berkeluarga. Itu kan tujuan berkeluarga ya dalam surah An-Nisa ayat 1. Jadi kalau itu sudah menjadi konsepsi kita, ya hal-hal yang kecil tadi sedikit demi sedikit bisa disisihkan ya, dihilangkan itu. Ya, jadi prosesnya memang tidak sederhana, tapi dicoba untuk bisa membicarakan. Ini 5 tahun pertama ini seperti apa, 10 tahun kemudian seperti apa. Anak kita ini udah mulai masuk sekolah, mau sekolah di mana, kenapa memilih sekolah itu, mau belajar kayak apa, kenapa belajarnya di situ, gitu ya. Itu jadi akhirnya jadi obrolan dan pertimbangan-pertimbangan kita bersama. Ya. Dan kalau misalnya si suami bilang, udahlah kamu aja yang mikirin, beneran aku yang mikirin, ya kamu percaya ya. Terus kalau nanti ada yang salah gimana gitu. Nah, minta pendapat dia. Kalau misalnya ternyata nanti ada yang salah gimana? Ya kalau gitu kita pikirin bareng deh gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan obrolan. Mungkin itu ya, insyaallah. Yang kedua tadi apa? Yang kedua itu bagaimana menghadapi anak yang tertutup. Anak yang tertutup. Nah, gimana kiat buka dengan orang tua? Tertutup ini relatif ya, mungkin ada anak yang memang nggak suka cerita-cerita ya.
saya kalau tertutup, saya refleksi pada diri saya sendiri ya, sekedar menceritakan. Saya termasuk orang yang tertutup, jadi orang yang tidak mudah menceritakan diri sendirinya atau menceritakan hal-hal yang ada pada diri sendiri ke orang lain ya. Ya termasuk juga ke orang tua ya. Cuma kemudian itu bukan karena orang tua saya tidak mau mendengarkan, tapi juga ada tipikal yang seperti itu. Nah kita hargai aja ya. Yang kita berikan supportnya adalah kan ada anak-anak tipe introvert ya. Nah kita hargai dengan cara apa? Ya kita bangun bahwa saya adalah orang tua adalah orang yang dipercaya. Kalau kamu memerlukan bantuan, kami orang tua adalah orang yang tempat pertama kamu memerlukan bantuan gitu. Karena rata-rata anak tertutup itu mereka cukup yakin dengan kemampuan mereka menyelesaikan masalah. Ya, jadi kita hargai itu. Ya, jadi kita nggak perlu kepo-kepo juga gitu ya, stalking gitu ya. Justru yang kita bangun, yang kita sampaikan kepada mereka, pesan-pesan kepada mereka adalah kalau kamu punya masalah, kalau kamu butuh bantuan, kami siap gitu. Kami siap dan kami sangat terbuka. Ya, kami sangat terbuka dan sampaikan aja, nggak perlu khawatir. Kemudian tidak perlu merasa paling bisa menyelesaikan masalah sendiri, itu hal yang bisa kami bantu seperti itu ya. Jadi ini pesan-pesan yang kita berikan ya. Bentuknya cara apa kayak apa ya tergantung ya bagaimana komunikasi orang tua dengan anak. Yang penting anak itu merasa bahwa kalau saya butuh bantuan atau butuh support, orang tua saya terbuka untuk itu dan saya tidak disalah-salahkan gitu kan. Karena anak itu kan takut ngomong karena takut disalah-salahkan. Udah ngomongnya salah, udah dia merasa dia punya masalah, nanti disalah-salahkan gitu ya. Itu kan yang biasanya membuat akhirnya mereka menarik diri untuk tidak kasih tahu, apalagi orang yang tipenya introvert ya. Jadi kita itu aja ya, kita yakini, kita percayakan pada diri bahwa kami yakin kamu menjalani hal-hal yang benar gitu ya. Itu pesan. Kami yakin kamu kamu bisa menyelesaikan atau menjalani masalahmu. Ya, tapi ketika ada masalah yang memang perlu dibantu, jangan ragu untuk datang, untuk komunikasi, untuk konsultasi, untuk minta kami membantu gitu, seperti itu. Mungkin itu. Ya, feel secure ya Bu ya Ya. anak-anak. Oke, ada lagi Bu 2 pertanyaan, mungkin ini hampir bisa mirip. Bagaimana cara mengembangkan potensi intelektual literasi pada anak sementara orang tuanya lemah dalam hal tersebut, dan juga bagaimana mendidik anak agar sistem pendidikan spiritualnya bagus, terutama memiliki hafalan yang banyak dan wawasan yang luas. Dari Ibu Siti Munawaroh dan Ibu Rara Tania. Ya. Proses ya, berproses, dan itu by doing. Jadi mungkin juga by praktis, latihan, dan juga dengan contoh atau teladan ya. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita berliterasi, ya kita menunjukkan juga bagaimana kita belajar juga untuk berliterasi. Misalnya apa? Pas ngobrol dengan anak-anak, kita ngobrol hal-hal yang kondisi kekinian atau ada hal-hal yang memang kita harus sampaikan gitu ya, kita obrolin gitu ya, sehingga mereka ternyata wawasanku nggak banyak ya gitu. Nah, kamu perlu ketahui lagi, kamu perlu mungkin dengan membaca atau dengan menonton tayangan-tayangan bermanfaat misalnya seperti itu, atau dengan mendengar berita atau apa. Nah, ini bisa kita bangun seperti itu. Ya, jadi biar sebenarnya literasi itu based on kebutuhan ya. Jadi kalau nggak butuh biasanya malas baca ya. Jadi sementara kalau kita butuh akhirnya kita baca. Nah, kelemahan dari para orang tua karena merasa nggak butuh akhirnya nggak baca. Ya, jadi ngapain sih baca juga nggak ada ujiannya. Jadi hanya kita nggak baca. Padahal baca itu sebenarnya bisa menerangi hal-hal yang memberi kita inspirasi baru gitu ya. Makanya kemudian dibutuhkan akhirnya timbullah kreativitas. Ya, timbullah kemudian motivasi untuk berkontribusi gitu. Nah, kalau kita tidak punya keinginan untuk berkontribusi, ya tadi kita kemudian tidak, ya ibarat Eko kalau nggak diisi ya dia nggak memberi kan gitu. Nah, bagaimana kita mau memberi kalau kita nggak diisi? Jadi
semangat kontribusi itu harus kita bangun, kita hidupkan pada diri kita sendiri sebagai manusia dewasa. Saya ingin berkontribusi, gimana caranya? Ya diisi gitu, ya diisi. Diisi apa? Ya diisi dengan literasi, apapun itu literasinya. Ya mau literasi resep, mau literasi apa namanya hal-hal yang kekinian seperti apa atau apa gitu ya. Apalagi sekarang zaman sekarang juga membutuhkan konsepsi dasar. Karena orang itu sekarang suka memberi informasi yang suka bias ya. Jadi materi hal-hal konsepsi dasar memang harus perlu ditumbuhkan juga ya dari kita bangun dari literasi seperti itu. Jadi memang dibangun dulu kebutuhannya apa. Nah, kebutuhan besar itu misalnya tadi saya ingin berkontribusi gitu ya. Tadi kan sudah ada ya di salah satu kurikulum ya. Output dari kurikulum kita bisa memberi ya, kita bisa. Kemudian yang selanjutnya apa tadi pertanyaannya? Tentang itu Bu, apa hafalan tadi sih. Oh, hafalan ya. Iya, memiliki hafalan yang banyak dan wawasan yang luas. Termasuk juga hafalan Quran itu juga kalau kita tidak based on kebutuhan, jadi kadang kita juga merasa nggak perlu gitu ya. Saya dari diri saya sendiri ya, saya menghafal ya, saya menghafal Quran dan anak-anak kami juga menghafal Quran gitu ya. Alhamdulillah kalau yang dua anak pertama sudah selesai dan yang kedua juga sedang proses mengambil sanad Quran ya di Istanbul. Jadi itu juga akhirnya mereka jadi leader buat saya. Jadi saya akhirnya membuat program untuk diri saya sendiri juga untuk menghafal Quran. Dan kemudian saya tumbuhkan kebutuhan supaya ketika sholat saya bacaannya nggak itu aja gitu ya. Bosan ya itu aja ya, inna atau inna ya, kemudian alam nasroh ya, itu doang gitu ya. Pengennya ada bacaan lain dan pengennya ketika ada perasaan-perasaan gimana bacaan itulah yang saya baca gitu ya, pengennya ya, tapi ternyata berproses ya. Nah itu bisa kita hidupkan juga gitu ya. Jadi anak-anak melihat ya orang tuanya itu menghafal. Jadi kalau saya pribadi ada waktu untuk menghafal dan itu dilihat oleh anak saya. Jadi biasanya kalau tidak ada tidak ada tugas, saya ambil waktu asar untuk menghafal ya sehari satu halaman gitu ya. Ya itu anak saya lihat ya. Jadi ini anak saya yang di rumah kan tinggal satu. Lihat terus kadang dia bilang ke kucing, kami punya kucing piaraan, kamu sana tuh deket Umi biar kamu bisa ikut ngapalin. Biar kamu jadi soleh ya, ada aja lah ya. Nah ini contoh aja ya, jadi kita bangun dulu kebutuhannya ya supaya ada semangat ya, kita bangun dulu tujuannya, kebutuhannya. Jadi kebutuhan saya biar kalau ngapalin kalau sholat biar bacaannya lebih enak ya, apalagi misalnya sholat fardu yang waktunya panjang, misalnya sholat subuh gitu ya, atau sholat isya gitu ya, atau sholat tahajud gitu, bacanya kalau sholat itu bacanya itu doang kan singkat sholatnya ya. Jadi itu based on kebutuhan. Nah, akhirnya kita coba bangun hafal surat yang agak panjang ya, dia bisa juz 29 gitu ya. Itu kan rasanya beda ya. Nah, kalau wawasan ya tadi based on kebutuhan. Jadi tadi Kak, kita butuh untuk bisa memberikan kontribusi. Bukan untuk pinter-pinteran ya. Ya, bukan untuk pinter-pinteran. Ini juga harus kita pahami. Tapi untuk kita bisa memberikan kontribusi ya. Jadi memberikan kebaikan buat orang lain ya, sehingga akhirnya orang lain juga tercerahkan, dan kita berharap tadi kita jadi leader itu bukan kemudian mengatur orang, tapi kita ingin bisa memberikan inspirasi kepada orang. Kalau orang lain baik kan insya Allah kebaikan itu bisa tersebar dan mudah-mudahan semua jadi baik kan gitu kan, dan masyarakat baik dan akhirnya negara kita baik gitu, dan anak-anak kita tumbuh kembang di lingkungan yang baik ya. Jadi itu ya, jadi kalau malas membaca atau malas mencari wawasan baru, yaitu yang kita bangun. Nanti kalau aku malas, nanti anak-anakku tumbuh di lingkungan malas, negara kita jadi negara yang buruk gitu ya, bangsa kita jadi bangsa yang buruk. Jadi aku mulai dari diriku sendiri untuk banyak menambah wawasan walaupun mungkin sedikit-sedikit. Ya, mungkin sehari itu ya baca satu halaman ya, mungkin satu artikel atau apa yang bisa menambah wawasan gitu. Mungkin itu. Baik. Oke.
Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ya anak-anak itu kan peniru ulung kita ya Bu ya. Sebaik-baiknya yang ditiru adalah kita, orang tuanya, tentunya insya Allah dengan tadi membangun kebutuhan dan tujuan bersama keluarga atau kontribusi kita sebagai keluarga juga sebagai manusia, insya Allah tujuan besarnya dapat diraih. Iya, ya, insya Allah. Oh ya, saya mau ini sedikit. Jadi ada teman ya, dia seorang hafiz Quran ya, dan insya Allah apa yang melatar belakangi dia menghafal dan kemudian dia mengajarkan dan dia juga bikin buku itu awalnya karena dia dulu ketika masih remaja, ketika masih dia selalu mendengar ibunya baca Quran sebelum subuh ya. Padahal bacaan Quran ibunya tuh ya yang ala-ala orang Jawa ya. Jadi ya tahu sendiri kan ya, bacaan orang lama dengan ini kan yang gerotal-geratul sebenarnya tidak jelas, tapi itu justru menghidupkan sebuah nuansa gitu ya. Jadi dari situlah dia ingin belajar Quran dan bahkan menghafal Quran. Artinya kadang kita tidak harus sempurna dulu menjadi orang tua, ya harus gimana dulu gitu ya. Nanti salah kalau justru kita dari apa yang kita coba lakukan untuk diri kita sendiri. Si ibu itu kan baca Quran bukan untuk apa ya istilahnya untuk ngasih tahu anak atau apa ya, dia ingin baca Quran ya karena dia ingin baca Quran gitu ya, dengan segala keterbatasan cara dia baca ya, tapi kemudian anaknya terinspirasi ya. Jadi artinya kita sebagai orang tua tidak harus sempurna ya, kita lakukanlah yang terbaik untuk diri kita sendiri minimal. Nah insya Allah nanti Allah memberikan jalan untuk menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Insya Allah. Ya, Jazakallah khairan kasiro Bulan. Alhamdulillah sharing ilmunya sangat bermanfaat. Insya Allah peserta juga mungkin nggak puas sampai saat ini ya, nanti bisa follow IG-nya Bu Wulan juga ya Bu. Mungkin nanti ada sharing-sharingnya di situ. Nanti atau misalnya mau bertanya langsung juga mangga, dipersilakan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Wulan sudah menyampaikan materinya yang luar biasa pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, ini panitia mau ngumumin dulu satu lagi pemenang door prize ya. Tadi ini panitia sudah berdiskusi dengan dengan alot dan luar biasa bahwa pemenang pertama, pemenang door prize pertama adalah Teh Rosiko, dan yang kedua adalah Ibu Siti Nurhayati. Ibu Siti Nurhayati tadi penanya pertama ya dari sesi yang ini. Alhamdulillah, selamat Ibu Siti Nurhayati. Nanti nomor handphonenya bisa disampaikan ke panitia. Oh, udah ada ya dari panitia ya. Oke. Ini sebelum kita tutup juga kita minta tolong untuk peserta untuk bisa mengisi evaluasi yang sudah kita share di chatroom. Kita lihat dari chatroomnya, mangga. Itu dari menti.com. Wow, apa katanya? Ekspresikan perasaan Anda setelah mengikuti webinar ini. Ada yang bilang tercerahkan. Alhamdulillah tercerahkan. Merefleksikan diri. Ada lagi, bersungguh-sungguh materinya daging banget. Nggak ada tulangnya ya. Antusias, seneng, suka, alhamdulillah, terinspirasi. Alhamdulillah ya, pertemuan hari ini bisa banyak menginspirasi. Terus apalagi Teh? Ada lagi yang udah isi. Mangga diisi dulu Ibu-ibu. Oke, apa katanya senang, sungguh-sungguh. Ini linknya bisa diklik dan langsung diisi di situ. Nanti muncul nih di sini peran baik, diri bahagia, suka, senang. Oke, bersungguh-sungguh. Ada lagi yang isi antusias. Tercerahkan. Terus highlight apa sih yang didapatkan? Nah, boleh tulis dalam satu kalimat singkat. Enggak, ditulis. Ada?
Alhamdulillah dapat ilmu, nambah wawasan. Oh, ini belum masuk ke mentinya ya. Kodenya kalau nggak itu bisa di 4835207. Oke. Nah, ini Herlinda Mai. Menulis apa nih? Apa sih ceritanya? Jadi apa sih yang ibu-ibu dapetin nih? Satu kalimat singkat aja dari materi yang tadi Bu Wulan sampaikan. Kira-kira highlight apa yang bisa kita dapatkan? Alhamdulillah dapat nambah ilmu. Jazakallah. Alhamdulillah ilmu saja. Ya. Semangat, karena peran ibu sangat penting dalam peradaban keluarga. Ya, tetap semangat ya. Tugas kita sebagai ibu, Masya Allah, tetap semangat ibu-ibu. Oke, nggak bisa submit. Coba lagi. Nanti sebelum closing, open videonya juga ya, kita foto bersama. Semangat untuk menjadi ibu yang luar biasa, insya Allah. Pada semangat semua nih Bu Wulan. Ada lagi yang mengisi ke mentinya, menti.com-nya. Insya Allah pertemuan hari ini memberikan aura positif ya, memberikan ilmu yang baru, nambah wawasan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ibu-Ibu, materi apa sih yang ingin dibahas di webinar selanjutnya? Karena insya Allah ini nggak cuma sekali ya, dari komunitas berkisah ini, insya Allah kita akan terus menyampaikan kebaikan, share tentang edukasi apapun. Juga nanti jangan lupa follow Instagramnya Berkisah, ada @berkisah, @berkisah ada di Instagram ya, bisa dicek. Untuk sesi selanjutnya nanti insya Allah yang selanjutnya akan ada tentang tips merawat kesehatan gigi. Jadi bisa macam-macam, kita nggak cuma tentang urusan ibu-ibu tuh banyak banget ya, ngurusin anak kita ya sampai kesehatan gigi. Jadi jangan sampai ketinggalan nanti ya Bu untuk event selanjutnya dari Berkisah. Ini kalau misalnya nggak ada lagi, kita closing dulu. Ini rata-rata peserta mendapatkan informasi dari grup, dari status WhatsApp. Oke, alhamdulillah. Oke, kita sudahi dulu mungkin mentinya, Teh Sali. Foto bersama dulu ya. Silakan open mic-nya dulu. Open mic. Open mic-nya dulu. Videonya kita galeri dulu. Wah, Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah para ibu-ibu luar biasa pagi hingga siang hari ini ya, alhamdulillah. Ini siapa nih yang udah ready? Udah dibuka semua. Bu Aisyah, Ibu Hana, Mbak Hana, Bu Alfianti, Bu Siti Nurhayati, oke, Mbak Isna, Bu Isnawati. Halaman 1 dulu ya, halaman 1 dulu. Teh Sali udah siap? Ini mau print screen siapa nih? Oke ya. 1, 2, bulan. Ini ada yang belum open video nih. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, 1. Kalian aku fotoin. Halaman kedua. Bentar, halaman kedua. Halaman kedua nih banyak juga nih yang belum buka mic, buka videonya. Bu Eva, Bu Rosiko, Bu Devi. Ayo. Kita foto bersama dulu ya, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima
kasih. Alhamdulillah, alamin. Baik. Alhamdulillah, alamin. Ibu-ibu solihah semuanya, demikian rangkaian acara kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiro, khususnya kepada Bu Wulan sebagai narasumber kita pada pagi sampai siang hari ini. Seluruh peserta yang bertahan hadir ya, hingga siang hari ini, alhamdulillah. Juga teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik, alhamdulillah. Insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi jembatan kebaikan untuk kita semua. Insya Allah. Jadi jangan patah semangat, tetap menjadi yang terbaik untuk kita, insya Allah. Nantikan dan follow akun Instagramnya Berkisah dan akan ada event-event selanjutnya yang bisa kita ikuti. Demikian saya izin tutup dulu webinar pada hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, istighfar, dan doa. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua. Bangga. Bu Wulan. Ya, Bu Wulan. Ya, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses buat berkisah. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Wulan doanya. Amin. Bangga yang mau live meeting.